Oke, pembelajarannya sekarang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kita udah berdoa. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, kalau suara share nggak jelas, bilang ya. Nah, ini presentasinya udah kelihatan belum? Udah nampak. Nah, jadi hari ini sesuai dengan saya bilang tadi, kita akan membuat game sederhana menggunakan PowerPoint. Nah, maksudnya itu gimana tuh? Jadi, saya tunjukkan dulu. Nah, kita akan membuat game sederhana menggunakan PowerPoint. Tapi sebelum itu, sama seperti yang biasanya, sebelum kita memulai memprogram sesuatu, maka kita harus membuat algoritmanya terlebih dahulu atau menyiapkan algoritmanya. Nah, kalau di buku kalian ini kan algoritmanya udah siap. Coba lihat di halaman 107. Nah, jadi kita itu akan membuat games. Yang akan dibuat adalah game memories atau game mengingat. Jadi ini akan mengandalkan kekuatan memori kalian dalam mengingat sesuatu. Nah, pasti udah pernah belum main memory game kayak gini? Ya, kita harus matchingkan dua gambar yang sama gitu, kira-kira seperti itu. Coba yang ada nanti itu kita apa? Gimana? lihat di tempatnya ada di mana. Ya, jadi kita tuh nanti ada kartunya tertutup, nanti dilihat yang mana. gambar yang sama itu ada di mana. Nah, kayak gitu. Coba ada yang mau bantu share enggak? Kira-kira mau bacakan di halaman 107 itu yang tentang mari berlatih, yaitu membuat game memori. Siapa? Siapa nih yang ngajar nih? Coba yang diam-diam nih, siapa nih? Coba Najla, coba bacakan yang di halaman 107 dulu. Yang tentang game memori adalah, coba bacain. Biar teman-temannya dengar semua. Game memori adalah game asah otak yang menantangmu untuk mengingat dan mencocokkan dua kartu yang sama. Akan ada susunan kartu-kartu gambar dalam keadaan terbalik. Kamu dapat membuka kartu satu persatu. Kartu-kartu itu akan menutup setelah kamu membukanya. Tantangannya adalah kamu harus membuka dua kartu dengan gambar yang sama secara berurutan. Nah, terima kasih Najla. Jadi itu adalah aturan dari gamenya. Nah, bagaimana gamenya? Jadi gamenya ini seperti ini nih. Nah, kalau sebelum kita membuat game atau melakukan program kan sudah bilang tadi kita harus ada algoritmanya. Nah, kalau ini kan algoritma udah disiapin nih sama bukunya. Di situ dia bilang yang pertama siapkan 6 kartu. Nah, setiap 2 kartu akan berisi gambar yang sama. Coba sambil dilihat itunya. Kan di bukunya itu kan ada tuh kan? Nah, terus dia bilang letakkan kartu secara acak. Lalu bukalah kartu pertama, lalu ingat gambarnya, tutup kembali kartu, lalu buka kartu yang kedua, ingat gambarnya. Nah, begitu seterusnya. Jika gambar pada kartu pertama dan kedua sama, maka buka kedua kartu secara berurutan. Sebaliknya, jika gambar pada kartu pertama dan kedua berbeda, maka bentar ya. Ustaz Romi belum nggak tahu nggak sir. Jadi tadi mungkin coba cari di bawah. Oke, sorry ya, balik lagi ya. Jadi jika gambar pada kartu pertama dan kedua sama, maka buka kedua kartu secara berurutan. Sebaliknya, jika gambar pada kartu pertama dan kedua berbeda, maka buka kartu yang lainnya. Lalu ingat kembali gambar tersebut dan tutup kembali. Ulangi langkah yang sama sampai menemukan kartu dengan gambar yang sama. Jadi setiap berhasil mengingat kartu dengan gambar yang sama, maka buka kedua kartu tersebut secara berurutan. Nah, kira-kira bagaimana sih gamenya? Sekarang saya akan tunjukkan sebentar nih.
Kira-kira game yang dimaksud itu seperti apa? Nah, udah kelihatan belum kartu-kartu yang tertutup di screen kalian? Sudah. Nah, jadi Udah. cara bermainnya itu kalau di ini PowerPoint ini kan karena kita tuh masih buat yang sederhana aja. Jadi kita tuh cuman buat pakai 6 kartu. Nanti bisa ditambah jadi 4, jadi 5, jadi tuh dia 10, 8 kartu gitu bisa. Nah, contohkan ya, misalnya kita buka kartunya itu satu persatu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, lalu kita ingat. Nah, kita ingat kira-kira di mana sih gambar yang sama tadi? Nah, kalau misalnya kita bukanya sama, berarti kita dapat skor 1. Kalau misalnya kita bukanya salah, berarti kita nggak dapat skor. Kira-kira seperti itu. Coba kita, kalau seingat Sir sih, tadi ini sama ini. Nah, seperti itu. Berarti Sir dapat skor 1 nih. Terus ini sama ini bukan. Ini sama ini bukan. Sama yang mana nih? Nah, salah. Berarti ini nggak dapat skor. Harusnya yang tadi ini sama yang ini. Nah, kira-kira mainnya itu simple seperti itu. Jadi kalau misalnya udah gitu kan, nanti giliran temannya yang lainnya, nanti baru diacak lagi nih. Kartunya diacak lagi, dipindah-pindahin kayak gitu. Nah, jadi kita akan buat gamenya itu melalui PowerPoint. Nanti kalian bisa coba di rumah. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan ikuti di bukunya di halaman 108. Mana kelihatan? Apa? Nggak kelihatan kah? Itu tidak kelihatan pas buka tadi. Dia tetap kayak gitu tertutup. Oh iya kah? Ya sama. Oh, berarti Sama. bentar, saya ubah dulu nih. Tapi presentasi share kelihatan kan? Kelihatan. Udah. Itu berarti di bagian ininya nih. Nah, oops, sorry. Timingnya terlalu Ada cepat nih. bernampak. Kita buka timing. Nah, kalau gitu kelihatan nggak kebukanya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kayak gitu kan harusnya kan? Ya. Jadi coba ya sekali lagi ya. Nah, kalau gini kelihatan kan? Kelihatan. Belum. Ya dia memang ketutup lagi. Sep, gitu dia. Oh, kelihatan. Nah, jadi kita tuh harus kita ingat gitu. Habis itu kan dia ketutup lagi, nanti baru kita pilih gambar yang sama yang mana. Apa? Di animation stage. Papa Iya. masih nyangkut di animation. Iya kah? Coba cek sinyalnya Safa. Sir udah yang di slideshow-nya lagi nih. Bentar ya, coba sering. Bentar ya. Bentar, Sir ulang presentasinya biar sama semuanya nih. Sir presentasikan lagi nih. Nah, kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan? Kalau Sir buka satu gini, bentar, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, jadi cara main itu kayak gitu tuh. Nah, jadi kita buka satu persatu, nanti baru kita ingat. Misalnya gambar yang ini sama yang mana? Kalau misalnya kita buka ini kan, salah berarti. Jadi kita buka gambar yang sama. Kira-kira seperti itu. Ini kan masih sederhana, cuman kita akan coba membuatnya. Nah,
jadi cara buatnya gimana? Kita ikuti algoritmanya tuh. Kan udah ada algoritmanya tuh. Algoritmanya di halaman 107. Nah, step by stepnya di halaman 108. Coba ada yang mau bacakan enggak step by stepnya? Coba dari nomor 2 dulu. Halaman 108. Coba Kevin. Yang ini nih kan? Iya, halaman 108. Mulailah membuat game memori di komputer. Bukalah program Microsoft PowerPoint di komputermu. Pada tutorial ini gunakan Microsoft PowerPoint 2016. Nah, jadi ini nih kita akan menggunakan itu Microsoft PowerPoint 2016. Nah, tapi kalau yang Sir ini, Sir punyanya Microsoft PowerPoint 2013. Tapi kurang lebih sama aja nih gambarnya. Jadi kalian nanti bisa coba, kalau yang punya laptop, bisa coba di laptopnya itu pakai Microsoft PowerPoint. Versinya itu versi 2013 atau 2016. 2020 juga boleh, tapi jangan di bawah 2013 ya. Biasanya kalau misalnya Microsoft PowerPoint 2013 itu tampilannya udah beda. Jadi nggak sama seperti ini. Nah, lanjut. Berarti saya lanjutkan dari Kevin ya. Berarti tadi kan Kevin udah tuh pada tutorialnya digunakan Microsoft PowerPoint 2016. Nah, berarti kita akan buka Microsoft PowerPoint 2016-nya nih. Nah, kalau Sir kan punya Microsoft PowerPoint 2013. Jadi kita buka aja PowerPoint 2013-nya. Nanti pilih yang blank presentation. Kalian udah pernah pakai PowerPoint belum sebelumnya? Udah. Jadi pasti Sudah. gampang kan pakai PowerPoint? Udah dong, kan kita udah pernah buat animasi pakai PowerPoint. Nah, jadi kalau yang bagian ini nih, dia bilang pilih menu layout, lalu pilih blank. Nah, di bagian menu layoutnya, terus kita pilih yang blank. Jadi biar gambarnya itu kosong. Nah, lalu nomor 4-nya, masukkan gambar dengan memilih menu insert. Lalu pilih pictures, masukkan 3 gambar berbeda pada area kerja. Nah, jadi ini kita masukkan gambarnya ini terserah dengan kita mau masukkan gambar apa nih. Jadi kalau misalnya Sir kan pengen masukkan gambar yang udah Sir download sebelumnya dari Google. Nah, jadi Sir tinggal tekan menu insert. Nah, terus ke menu picture. Lalu cari gambarnya. Misalnya Sir simpan gambarnya itu di folder Sir. Tapi kalian nanti bisa ingatnya di folder kalian ya, kalian simpan gambarnya di mana. Nah, jadi Sir punya gambar ada 3 nih. Nah, ada gambar bunga matahari, ada gambar singa, sama ada gambar mataharinya. Jadi ketiga gambar ini akan Sir masukkan ke dalam area kerja di Microsoft PowerPoint. Cara masukkannya ya sama kayak biasanya. Tinggal insert picture-nya, Sir ulangi ya. Tinggal ke menu insert, lalu insert picture-nya, lalu pilih gambar yang ingin dimasukkan. Jadi bisa satu-satu nih. Misalnya kalian klik gambar ini, gambar bunga mataharinya, lalu klik insert, baru masuk. Atau bisa langsung kalian pilih ketiga-tiganya. Caranya pilih ketiga-tiganya itu kalian tekan tombol kontrol. Tekan tombol kontrol di keyboardnya, ditahan, lalu diklik satu persatu item atau gambar yang ingin kalian masukkan, lalu tekan tombol insert. Nah, jadi secara otomatis tiga gambarnya itu akan masuk ke dalam area kerja Microsoft PowerPoint-nya. Nah, jadi gambar ini nih kita susun dulu ya. Saya akan susun seperti ini. Nah, saya akan susun seperti ini. Lalu coba di situ. Dia bilang apa lagi perintahnya? Nomor 5, buat salinan untuk setiap gambar. Nah, jadi caranya itu klik gambarnya, lalu klik kanan pada mouse. Nah, lalu klik copy. Selanjutnya klik dari kerja lalu dipastekan.
Nah, tapi ini kan cara yang lambat nih. Sir akan ajarkan kalian itu cara yang cepat. Caranya gimana? Caranya kita akan blok semuanya kayak gini nih. Jadi Sir pilih semua gambarnya ya. Sir pilih semua gambarnya. Kalau udah kepilih ini ada tanda kotak-kotak kayak gini. Lalu kita akan klik kanan. Kita klik copy. Lalu di bagian bawahnya ini kita paste. Nah, ini pastenya nih. Nah, jadi otomatis langsung tiga-tiganya itu gambarnya langsung otomatis tercopy. Nah, jadi kita susunnya apa? Kalau dia gambarnya mau diacak berarti satu-satu itunya copy pastenya. Nggak perlu. Nah, ini kan gambarnya kan udah kayak gini nih. Jadi kita acaknya tinggal kita geser-geser aja nih. Nah, misalnya saya pengen acaknya kayak gini. Jadi kan kita yang buat gamenya. Nanti kita ajak teman-teman kita ikut main sama kita misalnya. Jadi kita ganti-gantian ngacaknya. Jadi misalnya susunan pertama Sir pengen buatnya itu seperti ini. Di Sir acak gambarnya. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan udah keacak nih gambarnya nih. Lalu perintah nomor 6 apa nih? Udah kita buat salinannya. Lalu nomor 6 itu letakkan salinan gambar di area yang kosong. Dia bilang perhatikan tutur berikut. Nah, ini udah kita lakukan. Nah, nomor 7. Selanjutnya klik menu insert. Nah, Klik icon chat. nah, coba lanjutkan. Siapa yang tadi? Yang itu Najla kah? Ke Samara. Siapa mau baca nanti? Coba bacakan yang nomor 7. Jadi biar Sir langsung praktekkan. Coba. Klik icon chat. Nah, siapa tadi itu? Safa. Nah, coba Safa dibacain Safa. Klik. Selanjutnya insert. Lalu Icon untuk membuat bentuk. icon shape. Klik icon rectangle. Nah, klik icon rectangle. Berarti yang bagian ini nih rectangle nih. Nah, cari yang rounded corners. Membuat kotak dengan tepi melengkung. Nah, oke, terima kasih Safa. Berarti kita pilih kotak yang tepinya melengkung, misalnya kayak gini. Jadi kita gambar nih, cara gambarnya tinggal diklik, terus ditahan mouse-nya. Nah, terus dibuat kira-kira gambar kotaknya itu akan menutupi gambar kalian, misalnya kayak gini nih. Nah, diukur dulu nih, kira-kira menutupi nggak? Oh, ini menutupi. Nah, lalu apa lagi tuh selanjutnya? Nomor 8. Bentar, Sir ulangi dulu ya. Ya nomor 7, sebentar ya. Kita ulangi dulu nomor 7. Jadi lebih jelasnya itu, kalau misalnya kita mau masukkan icon shape itu artinya bentuk. Jadi klik menu insert, lalu pilih menu shape. Nah, pilih icon atau shape yang rounded rectangle, artinya persegi dengan ujung-ujungnya itu yang melingkar. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita susun nih biar sama. Nah, lalu nomor 8. Buatlah salinan kotak. Letak Kotak-kotak tersebut menutupi gambar yang lain. Nah, jadi dia bilang buatlah salinan kotaknya. Jadi biar kotak-kotak tersebut menutupi gambar yang lain. Nah, caranya berarti kita copy, terus kita paste, ya enggak? Nah, kalau misalnya pakai tombolnya itu pakai keyboard juga bisa. Cara pakai tombol keyboard gimana? Kita pilih icon atau menu atau bentuk yang akan kita copy, terus kita tekan Ctrl C. Tekan apa? Ctrl C. Jadi tombol kontrolnya itu ditahan, lalu ditekan tombol C. Jadi sambil kita tahan tombol kontrolnya, kita tekan tombol C. Nah, lalu untuk mempastenya, kita tahan tombol kontrolnya, lalu kita tekan V. Jadi Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi banyak dia nih. Jadi itu cara cepatnya. Misalnya kita susun nih satu-satu nih. Biar kotak-kotaknya ini menutupi gambar yang kita buat tadi. Ctrl C, Ctrl V. Jadi saya susun dulu ya, Ctrl C, Ctrl V. Kalau yang pakai laptop Google Meet-nya, boleh langsung dicoba nih. Nah, kan bisa buka PowerPoint, jadi langsung dicoba. Tapi kalau yang nggak pakai laptop atau cuman mau ngelihat dulu, nggak apa-apa. Jadi biar nanti dicoba di rumahnya masing-masing. Nah, udah kayak gini, berarti kan nomor 8 udah tuh. Nah, terus nomor 9. Sekarang kita akan membuat Mm-mm. klik kotak pertama. Selanjutnya, pilih menu animation. Klik animation untuk memunculkan jendela animation pen. Nah, jadi dia bilang, sekarang karena kita udah buat semua shape-nya ini, lalu kita akan membuat animasinya. Nah, jadi kita klik kotak pertama dulu, lalu kita akan pilih menu animation. Kita pilih menu animation di atas nih. Nah, di samping menu insert, design dan transition ada namanya menu animation. Lalu kita pilih menu animationnya, lalu kita klik menu animation pen. Nah, ini menu animation pen-nya di sini nih. Nah, di bagian ini. Jadi kita klik animation pen-nya, jadi biar ada panel baru di sampingnya. Nama panelnya ini adalah panel animasi atau animation pen. Nah, terus nomor 10 tuh. Coba baca nomor 10. Jendela animation pen berfungsi untuk menampilkan daftar animasi dalam sebuah slide Microsoft PowerPoint. Nah, jadi diingat, fungsi animation pen ini adalah untuk menampilkan daftar animasi dalam sebuah slide Microsoft PowerPoint. Jadi disinilah nanti animasi yang akan kita pilih ditampilkan. Oke. Nah, berikutnya saya ambil alih ya. Jadi nomor 11, jadi pilihlah efek animasi yang akan disukai. Nah, pada contoh ini, efek animasi yang dipilih adalah shrink and turn. Jadi tadi kita pilih kotak pertama, lalu kita pilih menu animation, kita buka dulu animation pen-nya, lalu pilih menu animasinya yang shrink and turn. Tapi kan di sini nggak ada nih. Coba kita turunkan atau kita turunkan paling ini. Nah, jadi kita pilih yang ini, shrink and turn. Nah, itu jadi animasinya itu untuk tujuannya membuka kartunya. Jadi kotak akan bergerak sesuai efek animasi yang kamu pilih. Nah, dia bilang apa? Kotaknya itu akan bergerak sesuai efek animasi yang kamu pilih. Jadi kalau misalnya kita pilih fade, maka kotaknya akan fade. Jadi kalau misalnya kita pilih fly out, kotaknya akan hilang. Jadi untuk sekarang kita pilih yang shrink and turn. Nah, ingat pilihnya di bagian yang exit ya. Nah, ada menu shrink and turn. Lalu dipilih shrink and turn-nya. Terus apa lagi itu dia bilang? Nomor 13, berarti berikutnya arahkan mouse pada teks yang berwarna merah muda di jendela animation pane. Nah, mana animation pane-nya? Di bagian kanan. Nah, jadi ini teks yang berwarna merah muda. Terus dia bilang, perhatikan teks yang tertulis di sana. Nah, pada contoh gambar di samping, teks yang tertera adalah rectangle rounded corners 22. Jadi ini nih nama dari shape-nya. Kalau di sini kan namanya cuma rounded rectangle 13. Nah, pilihan ini diperlukan ketika kamu akan membuat pengaturan untuk timing. Nah, jadi kita akan pilih timingnya, berarti ini nomor 14. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita klik kanan mouse di sini, kita klik kanan, lalu pilih menu timing. Nah, pastikan kalian berada di bagian timing ya. Di sini kan ada menu efek, timing, dan text animation. Jadi pastikan kalian berada di menu timing.
Nah, apa yang harus diubah? Yang harus diubah adalah di nomor 16 nih. Selanjutnya, di nomor 15. Dia bilang, pastikan kamu berada di jendela timing. Berilah tanda centang atau checklist pada kotak rewind when done playing. Berarti kita cengklang pula. Jadi kita centang rewind when done playing. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengembalikan efek animasi ke posisi semula. Nah, selanjutnya nomor 16. Jadi kita klik trigger, di bawahnya kan ada menu trigger tuh. Jadi kita klik triggernya, lalu klik pada pilihan start effect on click off. Trigger itu artinya yang memicu. Berarti efek apa sih yang harus dilakukan untuk memicu efek shrink and turn ini? Jadi kita pilih yang ini, start effect on click off. Jadi kita pilih yang mana? Di bagian drop down-nya ini kita pilih yang namanya tadi rounded rectangle 13. Kalau yang di bukunya kan dia pilih yang rounded corners 22. Tapi karena kita namanya di sini rounded rectangle 13, jadi kita pilih yang ini nih. Nah, lalu kalau udah semuanya seperti ini, durasinya tertambah jadi 3 detik, lalu kita klik OK. Nah, jadi dia hasilnya akan seperti itu nanti. Nah, terus dia bilang, kita akan tambahkan animasi satu lagi nih, kalau misalnya gambarnya sama. Jadi, di bagian kotak pertama ini tadi, kita akan tambahkan satu animasi lagi. Jadi, kita pilih Add Animation. Nah, lalu kita pilih, pada contoh, efek animasi yang dipilih adalah Fly Out. Jadi, kita cari yang Fly Out. Nah, yang ini. Nah, lalu sama, klik kanan mouse pada teks merah muda, lalu kita klik timingnya. Nah, di bagian yang ini nih, kita klik timing. Apa yang harus diubah? Pada jendela timing, pilihan rewind when done playing tidak perlu dicentang. Pengaturan timing lainnya sama dengan langkah nomor 16. Berarti bagian ini nggak perlu kita centang. Jadi ini biarin aja. Cuman ininya harus kita ubah nih. Misalnya kita jadiin 2 detik. Lalu triggernya sama dengan yang nomor 16. Berarti kita pilih yang start effect on click off. Cari yang rounded rectangle 13. Lalu kita klik OK. Nah, terus nomor 20. Nomor 20 dia bilang, ulangi langkah nomor 9 sampai 19 untuk semua kotak lain. Hasil akhir pengaturan akan tampak seperti pada gambar berikut. Nah, sekarang Sir akan ajarkan cara yang lebih cepat. Kalau ikut di buku kan kita harus tambahkan efek satu persatu nih. Nah, ini kan capek nih. Bener nggak? Kalau misalnya kita harus tambahkan ini satu lagi, tambahkan ini satu lagi, tambahkan ini satu lagi, kan jadi capek. Caranya gimana? Caranya yang lain ini kita hapus dulu. Jadi kotak-kotaknya kita hapus, tapi sisakan yang udah kita tambahkan animasi. Yang kita tambahkan animasi tadi kan kotak pertama. Nah, kira-kira tahu nggak apa yang harus dilakukan setelah ini? Kotak pertamanya akan kita, pinter. Jadi tinggal kita copy aja kotak pertamanya. Jadi kita nggak perlu susah-susah tambahin efek untuk semuanya. Jadi caranya tinggal kita copy. Copy-nya bagaimana? Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi Ctrl C, Ctrl V gitu kira-kira. Jadi kita tutup. Kita Ctrl C lagi di sini, Ctrl V. Nah, jadi kan itu udah otomatis tuh efeknya nambah. Ctrl C, Ctrl V. Tutupin lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, begitu seterusnya sampailah dia tertutup semuanya. Jadi kita nggak perlu ulangi langkah nomor 9 sampai 19. Nah, jadi cukup dengan seperti ini sebenarnya aplikasi atau game sederhana kalian itu udah bisa dijalankan. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya dengan kita klik
tombol F5 di keyboard kalian. Misalnya kita klik tombol F5 ya. Nah, kalau kita klik tombol F5 sama kayak tadi kan, jadi kita bisa lihat nih. Nah, satu persatu gambarnya kita ingat. Lalu nanti akan kita pilih gambar yang sesuai. Misalnya seperti ini dengan ini. Nah, lalu seperti ini dengan ini. Lalu ini dengan ini. Nah, jadi game memori sederhana kita sebenarnya udah jadi. Nah, kalau mau ikuti yang di buku ini bisa kita tambahkan dengan suara di dalam gamenya. Jadi suaranya itu dapat kalian buat untuk merekam cara bermainnya. Itu jadi tinggal kita insert, tinggal kita tambahkan file audionya. Tapi cukup sampai di sini saja sebenarnya sudah cukup. Nah, bagaimana? Kira-kira kalau misalnya Sir suruh buat, bisa kan? Bisa dong. Insya Allah. Bisa. Cuman tantangannya sekarang, nanti kalau kalian yang buatnya, ini kan masih terlalu gampang nih. Cuman 3 kan gambarnya. Nanti coba kalian buat 4 gambar yang berbeda atau 5 gambar yang berbeda. Oke? 10 boleh? Oke. Kalau 10 berarti kebanyakan tuh nanti. Kalau misalnya 10 gambar yang berbeda, berarti nanti akan ada 20 nanti gambarnya. Karena kan nanti gambarnya itu kan di copy. Jadi kalau misalnya kita masukkan 5 gambar yang berbeda, nanti akan ada 10 kotak. Nah, kalau misalnya kita masukkan 10 gambar yang berbeda, akan ada 20 kotak nantinya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan enggak sebelum kita akhiri? Tidak ada. Nah, jadi kalian cukup ikuti tutorialnya sama yang seperti Sir ajarkan. Nanti kan ini kan videonya Sir rekam nih, Sir masukkan ke Google Classroom-nya. Lalu atau kalaupun misalnya kalian bisa lihat cara-caranya di buku kalian halaman 107 sampai dengan 111. Nanti kirim di Google Classroom-nya, kirim aja itunya, filenya, file PowerPoint-nya. Kan kalian save tuh. Nah, kalian tahu kan cara save PowerPoint? Nah, jadi tinggal di save file PowerPoint-nya, baru dikirim ke Google Classroom-nya. Kalau misalnya nanti kalian ada yang bingung, kalian chat Sir langsung ya. Jadi tidak apa-apa, Sir akan jawab sesuai dengan kemampuan Sir. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, jadi Sir akhiri saja sampai di sini pembelajarannya. Kurang dan lebihnya Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin nah, minggu depan kan bentar, Sir mau ngasih pengumuman. Minggu depan kalian libur kan? Hari Jumatnya maksudnya. Hari Jumatnya. Libur gak? Iya, hari Jumatnya libur loh. Tanggal 2. Tanggal merah kah? Iya. Nah, jadi pelajaran Sir kan kalian bakalan nggak ada tuh pelajaran Sir. Jadi untuk mengisi waktu itu kalian bisa baca yang di halaman 113. Nah, kalau yang halaman 113 itu dia membuat game sederhana tapi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau tadi kita pakai PowerPoint, sekarang kita buat game pakai Microsoft Excel. Canggih kan? Nah, nanti waktu kita masuk kembali, kita akan praktekkan bersama-sama cara membuat game dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke? Tapi untuk sekarang, selesaikan aja tugasnya untuk membuat game dengan PowerPoint ya. Oke? Oke, kalau udah paham semua, share live dulu ya. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.